luar biasa menggelitik dari Ridho Roma, yaitu mengenai dia ternyata udah punya pacar. Ya pasti banyak yang patah hati nih, udah pacarnya Tunisia lagi jauh. Terus gimana caranya pacaran dari jauh Tunisia? Pacarannya gimana? Kan zaman sekarang udah canggih. Itu ya, apa? Skype-an. Bisa Skype, bisa Facebook. Tapi ada tantangannya nggak sih? Kan yakin nggak kalau yang di sana itu ya udah cuman kamu doang yang naksir? Jahat banget. Tanya. Kan siapa tahu di sana juga banyak yang naksir. Ya nggak tahu sih ya. Cuman kalau yang namanya long distance itu kan kunci utamanya kepercayaannya. Oke. Trust. Jadi kalau kita bisa kasih kepercayaan dan yang di sana juga bisa kasih kepercayaan ke kita, itu pasti bisa berjalan dengan baik lah. Cuman ya memang berat sih pasti. Seberat ya. Berat. Kangen. Jadi berapa bulan ketemu terakhir kapan? Desember. Desember itu? Udah 6 bulan? Nggak lupa? Kan komunikasi kan lupa terus. Gimana mungkin gitu ya. Nanti kan ketemunya gimana ketemunya? Tadi di sebuah event. Iya. Berapa lama emang ketemunya kok bisa sampai jatuh cinta sampai sedemikian LDR? Oh gitu? enggak. Aku nggak mau bilang jatuh cinta atau gimana gitu. Pasti bohong lah. Karena apa ya, belum sebegitunya juga gitu. Memang pertemuannya singkat. Cuman ada banyak yang menarik dari dirinya. Pertemuannya itu singkat berapa lama? 2 mingguan ya. 2 mingguan. 2 mingguan terus habis itu berlanjut. Tapi karena memang kita stay di tempat yang sama. Selama 2 minggu itu, jadi intens pertemuannya. Iya, jadi setiap hari kan kegiatannya kan memang di acara yang sama itu, jadi ya bareng terus gitu. Oke. Ada fotonya nggak sih? Boleh lihat nggak sih? Boleh lihat ya? Ada nggak sih fotonya? Hah? Enggak. Aku nggak boleh. Nggak boleh. Lihat dong. Jangan dong. Kayak siapa sih? Kayak siapa? Kayak aku ya? Kayak aku. Ya lumayan mirip lah, ada matanya, ada hidungnya. Tinggi. Kamu sukanya tipe yang kayak apa sih? Yang tinggi-tinggi kurus kayak yang waktu itu ya? Yang waktu itu yang mana? Kayak yang dulu digosipin sama kamu, Cathy Sharon. Gitu. Ya. Malu-malu kucing itu. Nggak ada. Malu-malu kucing, Ridho Roma jelaskan soal pacar barunya. Gitu. Dari Tunisia. Malu-malu kucing itu gimana sih? Kayak kucing gitu. Meow. Kayak tipe apa sih kalau fisik? Fisik itu dia dari relatif gitu. Buat yang namanya cantik itu kan. Siapa namanya? Pinter banget. Nggak, aku menghargai karena dia juga punya privasi kan. Dan belum tentu nggak semua orang suka Dia bukan artis. Bukan. Oh bukan. Terus papa komentar apa? Berat kayak tarik nafasnya kayak berat ya kayak ceritanya. Ya udah kapan gitu. Oh gitu, cuma nanya gitu doang. Iya, ya udah kapan. Padahal kamu sendiri masih udah nabung sana buruan gitu. Oh gitu, suruh sana kamu cangkul yang dalam gitu ya. Iya gitu, cangkul yang dalam, cari pundi-pundi. Oh cari pundi-pundi. Tapi kalau itu kan di Tunisia, kalau di Jakarta sendiri emang nggak ada yang serak di hati kamu? Sebelumnya ada. Sebelumnya ada beberapa kali ketemu. Beberapa. Oke. Ya yang namanya kita cowok lajang ya. Memilih kan sebelum kita Janur memutuskan kuning, gitu kan. Yang baik dan yang tepat gitu pasti lah. Oke. Ini kamu buatin lagu nggak sih? Enggak, belum. Sebelumnya bikinin lagu nggak jadi. Lagu yang gimana mana nih? dong? Yang sekian lama gitu ya? Enggak, itu mah papa lagu. Oh iya lagu papa. Lagu kamu yang mana? Ada deh. Ntar juga dirilis. Kalau Michela Adlen gimana? Michela Adlen ini? Cinlok. Michelle Adlen. Ini yang kamu bikinin lagu? Ini Michelle lagi nonton nggak di sini? Hai Michelle. Ini kamu bikinin lagu? Enggak. Di film, kayaknya main film bareng. Di film ini aku di request untuk bikin lagu untuk di film ini. Tapi kalau buat dia. Buat dia. Tapi kalau buat dia sebagai pacar? Enggak. Jadi pacaran emang sama dia ya? Enggak. Tadi ya jawabannya. Udah kejeblos dia. Ntar ada yang marah. Oh ada yang marah, udah punya pacar? Udah. Jadi kamu udah pacaran berapa banyak sih? Ya lebih dari 1. Oh lebih dari 1. Dari sekian banyak ini benang merahnya apa sih kalau buat cewek yang kamu cari tuh apa ternyata? Udah pasti bisa dong lihat benang merah. Ternyata gue cewek gue cari tuh kayak gini ya. Chemistry ya. Oh chemistry. Jadi kalau diajak ngobrol nyambung enak gitu. Jadi memang punya ketertarikan yang sama mungkin. Terus, buat kamu apa sih yang penting dalam hidup? Buat seorang Ridho? Yang penting dalam hidup untuk maksudnya? Ya untuk kehidupan kamu kok. Orang punya prinsip kan. Kalau kamu prinsipnya apa? Yang penting banget buat kamu. Buat aku atau buat pasangan atau gimana? Kamu. Oh, oke. Yang penting itu pertama bermanfaat buat orang banyak, kedua bisa dipertanggungjawabkan bisa dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat seperti itu. Nah kalau menikah nanti gitu ya. Nah kalau pernikahan buat kamu apa?
Itu ibadah dan tanggung jawab juga gitu. Karena gini, kita bangun keluarga itu kan bukan main-main ya. Dan nanti kita punya anak itu juga nanti jadi penerus gitu kan. Dan kalau kita didiknya nggak bener, itu anak yang nanti ngerusak bangsa ini juga gitu. Jadi it's that serious gitu. Jadi kalau mau nikah, pilih istri yang bener, karena nanti istri itu nanti yang didik anak-anak kita juga. Kalau anak-anak didik dengan baik, mungkin anak-anak itu bisa jadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi buat gitu. kamu memilih istri ini penting banget gitu ya. Amat sangat penting. Ini Ridho kalau saya baru ketemu intens ngobrol nih baru sekarang gitu ya. Pertanyaan dia tadi waktu off air adalah mengagetkan saya. Gimana sih perasaannya Anda ngomongin teman sendiri gitu katanya. Gosipin rumpi gitu. Gosipin rumpiin orang gitu. Tahu nggak sih bahwa gosip atau rumpi itu kadang-kadang mempengaruhi keluarganya yang istilahnya kok karena beritanya simpang siur dan keluarga besar barangkali. Kamu pernah berada di posisi itu? Seperti apa rasanya Ridho? Ketika ada satu masalah yang mungkin tabu atau apa ya, area privacy sensitif, pasti nggak enak gitu. Karena saya pun saya ingin memisahkan ada area privacy yang memang ini hanya untuk dikonsumsi keluarga saya dan saya, ada yang memang untuk publik. Dan ketika area itu dikonsumsi publik, pasti saya nggak nyaman gitu kan. Dan itu saya sudah rasakan. Justru yang saya pengen tanya tadi, bagaimana berada di posisi orang yang memberitakan itu gitu. Saya udah jelaskan tadi. Gitu. Gimana itu? Iya gitu tadi yang aku jelasin. Gitu. Katanya, nah itu kan apa? Ini diberita waktu apa? Waktu keluarga kamu. Waktu kamu sendiri diberitakan, Ridho. Kamu kan pernah diberitakan yang kecelakaan kemarin, misalnya. Nah, itu apakah juga simpang siur beritanya? Lumayan. Bagian mana yang simpang siur? Itu juga lucu. Itu pada kejadian nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Maksudnya? Waktu saat kejadian nggak ada siapa-siapa. Di sebelah kamu nggak ada siapa-siapa? Enggak, maksudnya nggak ada orang. Gelap. Tiba-tiba bisa ada wartawan tuh dari mana? Saya bingung. Ada yang motret ya kalau katanya ya? Makanya ada wartawannya juga datang. Oh, ada wartawan? Iya, itu foto juga udah terang, padahal kejadiannya gelap. Oh gitu? Niat banget kayaknya yang manggil gitu. Kok tahu banget itu mobil kamu gitu, jangan-jangan kamu dibuntuti? Entahlah, aku tidak tahu. Nah, itu satu, itu yang kamu herankan. Apalagi ada yang simpang siur nggak sih dari berita itu kan katanya kamu ada katanya mabuk. Mabuk. Kamu nggak mabuk? Enggak. Mabuk cinta mungkin? Hah? Ya itu nggak tahu mungkin ya. Tuh, nih saat kecelakaan mobil Ridho Roma bersama perempuan. Iya gitu. Benar. Oh, cewek itu siapa, teman atau apa? Jadi sebenarnya pada saat itu bertiga. Oh, bertiga. Cuman mungkin orang karena nggak kenal gitu kan. Terus yang dua tuh cowok. Jadi aku dua tuh cowok. Jadi aku sama supirku. Aku cowok, supirku cowok. Jadi nggak supirmu? Iya, yang satu lagi perempuan. Oh gitu. Perempuan itu dia dari orang kantor. Gitu. Jadi iya, teman orang kan nggak tahu kan. Jadi begitu. Habis soalnya kamu sendiri juga nggak ditanya, nggak jawab, apa kamu nggak boleh jawab apa gimana? Memang sudah nggak ada di lokasi. Oh, udah nggak ada di lokasi. Iya. Enggak, tapi jadi supir kamu yang nyetir, bukan kamu? Bukan. Suka ngapain jam 4 subuh tuh habis apa sih? Waktu itu habis ada kerjaan, terus datang sebentar ke acara ulang tahun temen. Oh. Kan di mereka surprise-nya kan, kalau ulang tahun kan jam 12 kan. Iya. Kan. Aku bilang paling ya agak-agak telat sedikit, terus setelah dari situ lapar makan. Memang udah capek banget dari pagi, terus mampir makan sebentar. Setelah makan itu emang udah ngantuk. Itu kan lokasi deket banget dari tempat tinggal aku. Itu deket banget, tinggal lurus itu udah sampai. Aku biasa kalau nyetir, kalau ngantuk itu selalu minggir dulu, tidur walaupun cuma 5 menit gitu, supaya bahaya kan. Cuman karena waktu itu mikir udah tanggung, terus udah gitu deket banget nih, udah yaudahlah lanjutin aja. Ternyata ketiduran, jadi jadi kamu yang nyetir? Kamu yang nyetir? Sempat hilang sedikit, iya. Jadi supirku kan udah mau dianterin pulang. Jadi ya udah, aku mau anterin pulang. Dia mau aku anterin pulang. Terus ya udah. Supir kamu anterin pulang? Iya kan, rumahnya dekat situ juga. Oh gitu. Iya. Tapi ini keadaannya kamu yang nyetir? Emang suka ganti-gantian. Oh gitu. Ya kan capek orang kan. Iya sih benar-benar. Kalau supirku juga ngantuk juga sama aja sih. Jadi kamu tuh memang karena sudah tinggal pelemparan batu gitu ya, tiba-tiba drung gitu. Jadi mobil itu ngapain sebenarnya? Dia diam aja sebenarnya mobil yang kamu tabrak itu. Ya mobil tabrak itu lucunya dia parkir di jalan raya. Hah? Dia tidur juga ya, tapi dia nggak. Enggak, jadi dia mereka tuh lagi makan. Ada makan di pinggir jalan. Tapi parkirnya bukan di tempat parkir. Parkirnya di jalan raya. Itu kan juga lucu. Iya. Jadi kamu perasaan lurus-lurus aja, cuman dia yang agak ke tengah gitu ya. Ya, jadi dia parkir di jalan raya. Gitu. Jadi dua-duanya apes. Tapi kamu kenal sama yang punya mobil? Akhirnya. Ternyata dia temannya teman aku. Oh alah, jadi yang ngambil foto itu siapa?
Temennya yang punya mobil. Oh, temennya yang punya mobil. Oke. Tapi ya alhamdulillah sudah. Untuk selamat ya, semuanya nggak ada ingat fatal dan langsung bangun dong ya waktu itu ya. Langsung nggak bisa tidur lagi kalau saya langsung males banget gitu ya kan. Ya udah langsung bangun. Terus warga gimana? Itu kan sebenarnya jadi pemberitaan. Oh, udah tabrakan jabat lagi. Sibuk lah kakak. Heboh. Cuman ya kan udah di telepon udah aman, alhamdulillah semua aman. Cuman kasihannya supirku. Kenapa? Setelah kejadian itu dia kecelakaan lagi, kakinya patah. Ya ampun, astaga, kasihan juga ya. Oke. Nah, itu adalah cerita kecelakaan langsung dari Ridhonya sendiri gitu. Jadi kita tidak berspekulasi di luar sana. Memang ada cewek, tapi cewek itu adalah orang kantor dan mereka bertiga gitu. Oke. Sekarang kita mau minta Ridho Roma untuk mengungkapkan perasaannya ketika melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Dan inilah foto sosok yang pertama. Ya, disuruh ngapain? Ungkapkan perasaan kamu pada sosok yang akan kita tampilkan ini. Wah, nggak bisa pakai kata-kata kalau ini. Pakai apa dong? Pakai lagu ya? Nggak tahu deh. Yang pasti terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu berada di sana ketika saya membutuhkan. Dan papa tuh selalu bisa menjadi tidak hanya sebagai ayah gitu, tapi bisa menjadi seorang teman juga. Papa juga seorang guru juga buat saya. He's everything. So saya bersyukur banget bisa menjadi anak dari beliau. Seorang Rhoma Irama. Oke, lanjut foto yang berikutnya. Hai Kat. Hai Kat. Selamat atas kehamilan yang kedua. Udah hamil yang kedua aja? Iya. Wow. Udah hamil yang kedua. Salam buat Jacob juga, buat Eka juga. She's been my sweet friend. Kamu udah kesalip hamil 2 kali nih makanya Sharon. Ya doain makanya. Doain ya, semoga cepat-cepat. Semoga jodoh sama yang Tunisia ini. Amin. Oke, ada satu foto lagi. Ada, coba kita lihat yang berikut ini. Apa? Kalau kamu lihat sosok ini, kamu mau ngomong apa? Aku mau bilang apa ya? Usaha lebih baik lagi supaya kalau memang mau mengajukan diri untuk menjadi kandidat lagi, depannya di politik bisa lebih baik lagi. Oh gitu, jadi ngomong politik. Ya karena memang calon kemarin kan calon legislatif kan. Kamu perhatiin aja ya dia mengajukan calon legislatif. Karena memang itu kan dunia politik kan kita harus perhatiin juga gitu kan. Pintar jawabannya diplomatis. Tuh tepuk tangan dong. Oke, baiklah. Ridho hari ini akan menyanyi. Ini lagu Moving On. Ini apa lagu yang kamu bilang ini sudah mulai ke arah yang kamu? Ini lagu tentang ya move on lah. Jadi kebetulan juga soundtrack film dari Assalamualaikum Beijing. Lagu ini cerita tentang ya ketika kita mengalami sesuatu keadaan yang nggak enak, kita harus tetap bisa menjalankan hidup kita, tetap jalan, move on. Oke. Ini kamu yang menciptakan? Ini Amir GP. Oh, Amir GP. Iya, kita kerja sama bareng. Oke,